mahasiswa semester 3 dari kelas 3E Prodi Akuntansi dengan NPM 0227241123. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK. Kita tahu bahwa sistem keuangan merupakan tulang punggung perekonomian sebuah negara. Di Indonesia, Bank Indonesia atau BI memiliki sejarah panjang sebagai bank sentral yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem moneter nasional. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan semakin kompleksnya lembaga keuangan di Indonesia, diperlukan lembaga pengawas yang lebih fokus dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan non-moneter seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Maka lahirlah OJK pada tahun 2011. Kehadiran OJK menjadi titik penting dalam sejarah kebijakan keuangan Indonesia karena perannya mengubah pembagian fungsi dan tanggung jawab antara BI dan lembaga pengawas keuangan lainnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana transformasi peran BI sejak kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Apa latar belakang pembentukannya serta bagaimana kedua lembaga ini berkolaborasi menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Dalam konteks ekonomi Indonesia, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap kestabilan ekonomi, khususnya di bidang moneter. Namun, sejak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir, terjadi perubahan besar dalam pembagian peran pengawasan dan pengaturan sektor keuangan. Sebelum OJK dibentuk, pengawasan terhadap perbankan dilakukan langsung oleh BI. Artinya, BI memiliki peran ganda sebagai otoritas moneter dan sebagai pengawas perbankan. Tapi setelah OJK hadir, pengawas terhadap lembaga jasa keuangan dipindahkan dari BI ke OJK. OJK bertugas memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan pasar modal berjalan dengan sehat, transparan, dan akuntabel. Sementara BI tetap fokus pada fungsi utamanya, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, mengatur sistem pembiayaan, serta menjaga kestabilan sistem keuangan. Dengan adanya pembagian peran ini, diharapkan koordinasi antara BI dan juga OJK menjadi lebih kuat sehingga sistem keuangan di Indonesia bisa berjalan lebih efisien, stabil, dan mampu menghadapi krisis global yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi, ini memberikan gambaran mengapa transformasi peran BI menjadi penting setelah OJK dibentuk. Sekarang, kita lihat lebih dalam tentang sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953, menggantikan peran DJ Fase Bank yang merupakan bank sentral pada masa kolonial Belanda. Tujuan utama pendirian Bank Indonesia saat itu adalah menjadi bank sentral nasional yang independen dan mampu mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang baru merdeka. Teman-teman, untuk memahami transformasi peran Bank Indonesia, kita perlu kembali ke sejarah berdirinya lembaga ini. Bank Indonesia atau yang sering kita sebut BI resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1963 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Namun sebelum BI berdiri, fungsi bank sentral di Indonesia dijalankan oleh DJ Fase Bank atau DJB, yaitu lembaga keuangan yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1828. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyadari bahwa sistem keuangan nasional tidak bisa terus bergantung pada lembaga warisan kolonial. Maka DJB dinasionalisasi dan seluruh aset serta kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk kemudian dijadikan Bank Indonesia.
Langkah ini bukan hanya simbol kedaulatan ekonomi, tetapi juga langkah strategi agar bangsa Indonesia memiliki kendali penuh terhadap kebijakan moneter dan perbankan nasional. Pada periode awal berdirinya Bank Indonesia memiliki fungsi ganda. Selain berperan sebagai bank sentral, BI juga berfungsi sebagai bank komersial. Jadi waktu itu BI masih bisa memberikan kredit langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Namun, peran ganda ini kemudian menimbulkan konflik kepentingan. Karena di satu sisi BI harus menjaga kestabilan moneter, tetapi di sisi lain juga terlibat dalam kegiatan bisnis perbankan yang berisiko. Untuk itu, pada tahun 1968 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang menegaskan kembali fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral murni. Sejak saat itu, BI tidak lagi berperan sebagai bank umum, tetapi hanya fokus pada tugas-tugas pokoknya, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan pada masa itu. Langkah ini menandai era baru profesionalisasi dan independensi kebijakan moneter di Indonesia. Kita tahu bahwa pada tahun 1967 hingga 1968 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang sangat berat. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak tinggi, dan banyak bank mengalami kebangkrutan. Krisis ini membuka mata semua pihak bahwa sistem keuangan nasional saat itu masih lemah dan pengawasan belum efektif. Sebagai respon terhadap krisis tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di sektor keuangan, termasuk memperkuat independen Bank Indonesia. Lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa BI adalah lembaga independen, tidak boleh diintervensi oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter. Sejak saat itu, BI benar-benar fokus pada 3 tujuan utamanya, yaitu yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa atau inflasi, maupun terhadap mata uang asing. Dan yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan agar perbankan dan pasar keuangan tetap sehat. Dan yang ketiga, mengatur sistem pembayaran nasional termasuk perkembangan digital payment seperti yang kita nikmati sekarang. Krisis 1998 inilah yang menjadi titik balik bagi Bank Indonesia untuk benar-benar menjadi bank sentral yang profesional, transparan, dan berorientasi pada stabilitas ekonomi. Memasuki abad ke-21, Bank Indonesia tidak hanya fokus pada kebijakan moneter konvensional, tetapi juga mulai memperluas peran dalam inovasi sistem pembayaran digital dan ekonomi keuangan inklusif. Kita bisa melihat berbagai kebijakan seperti penerapan BI Fast, sistem transfer dana real time antar bank, program KRIS yang menyatukan pembayaran digital di seluruh Indonesia. Pengembangan serangkap bank bagi digital currency yang dikenal dengan digital rupiah untuk menghadapi tantangan ekonomi digital global. Semua inovasi ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi, sejarah Bank Indonesia bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga kisah transformasi yang berkelanjutan hingga saat ini.
Sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, terjadi restrukturisasi besar terhadap sistem pengawasan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia memiliki peran ganda sebagai otoritas moneter dan sekaligus sebagai pengawas lembaga keuangan dan perbankan. Namun, dengan hadirnya OJK, fungsi pengawasan tersebut dialihkan agar BI dapat fokus pada tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah dan kestabilan sistem keuangan secara makro. Ini, Bank Indonesia berperan lebih strategis dalam 3 aspek utama, yaitu menjaga stabilitas moneter. BI dengan mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah agar inflasi tetap pada sasaran dan tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Dan yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bertindak sebagai lender of last resort atau pemberi pinjaman terakhir bagi perbankan untuk mencegah krisis likuiditas sekaligus melakukan pengawasan makroprudensi guna mengantisipasi potensi penggunaan sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional, mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, Bank Indonesia mengembangkan dan mengawasi infrastruktur pembayaran nasional seperti BI Fast, KRIS, dan sistem pembayaran lintas negara agar transaksi keuangan menjadi lebih efisien, aman, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi. Dengan kata lain, Bank Indonesia bukan lagi pengawas langsung lembaga keuangan, melainkan pembina, pengarah, dan pengatur kebijakan makro yang memastikan ekosistem keuangan nasional tetap sehat, stabil, dan adaptif terhadap perubahan global. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kedua lembaga ini memiliki mandat yang berbeda, tetapi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. BI bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan stabilitas makroprudensial, sedangkan OJK memegang peran penting dalam pengawasan mikroprudensial, yaitu mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan agar berjalan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian. Hubungan sinergis antara BI dan OJK diwujudkan melalui beberapa bentuk koordinasi. Yang pertama, koordinasi kebijakan dan pertukaran data. BI dan OJK secara sukarela bertukar informasi mengenai kondisi perbankan, likuiditas, dan risiko keuangan. Pertukaran data ini membantu BI mengambil kebijakan moneter yang tepat dan membantu OJK memastikan stabilitas sektor perbankan. Dan yang kedua, ada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Bersama Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, BI dan OJK duduk dalam FKSSK untuk menyusun langkah pencegahan dan penanganan potensi krisis keuangan. Forum ini menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko sistemik, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial yang harmonis. Misalnya saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, OJK akan menyesuaikan kebijakan pengawasan agar perbankan tetap liquid dan sehat tanpa meningkatkan risiko kredit macet. Koordinasi ini memastikan bahwa kebijakan moneter dan regulasi keuangan berjalan selaras dan saling mendukung sehingga tidak terjadi kontradiksi kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi tekanan global selama beberapa tahun terakhir merupakan bukti nyata pentingnya sinergi BI dan OJK.
pemediaan dampak terhadap sektor perbankan. Transformasi kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membawa dampak besar terhadap dunia perbankan Indonesia. Dengan sistem pengawasan yang kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, sektor perbankan dituntut untuk menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Beberapa dampak positif yang dirasakan antara lain: yang pertama, meningkatnya transparan dan akuntabel. OJK menerapkan berbagai standar pelaporan dan tata kelola yang ketat, seperti kewajiban penyampaian laporan keuangan secara periodik dan audit eksternal. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri perbankan nasional. Dan yang kedua, peningkatan stabilitas sektor keuangan. Dengan koordinasi yang baik antara OJK dan BI, risiko sistemik akibat kredit macet atau gangguan likuiditas dapat diminimalkan. BI turut berperan melalui kebijakan makroprudensial yang menjaga likuiditas dan mendorong perbankan untuk memperkuat modal inti. Dan yang ketiga, inovasi dan digitalisasi layanan perbankan. Kehadiran OJK juga mempercepat transformasi digital di sektor keuangan melalui regulasi yang mendukung pengembangan fintech, digital banking, dan pembayaran elektronik. BI mendukung hal ini dengan menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dan efisien. Meningkatnya kepercayaan publik, transparansi dan perlindungan nasabah, serta peningkatan kualitas layanan menjadikan masyarakat semakin percaya terhadap lembaga perbankan formal, sehingga inklusi keuangan nasional pun meningkat. Secara keseluruhan, reformasi peran Bank BI dan pembentukan OJK menciptakan tata kelola sektor perbankan yang lebih modern, profesional, dan berdaya saing global. Meski telah banyak kemajuan yang dicapai, Bank Indonesia dan OJK tetap menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsinya di tengah perubahan ekonomi global yang cepat dan kompleks. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain: yang pertama, perkembangan teknologi finansial atau fintech. Inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman daring, dan aset kripto menciptakan peluang besar untuk memperluas akses keuangan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko keamanan siber, pencucian uang, dan ketidakpastian regulasi. Bank Indonesia dan OJK perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap fintech tidak menghambat inovasi, tetapi tetap melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang kedua, risiko sistemik dan ketidakpastian global. Perubahan kebijakan moneter global, perang dagang, serta ekonomi di negara lain dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Indonesia harus responsif dalam menyesuaikan suku bunga dan menjaga nilai tukar, sementara OJK harus memastikan perbankan dan lembaga keuangan memiliki ketahanan modal yang cukup. Dan yang ketiga, inklusif dan literasi keuangan. Meskipun inklusi keuangan meningkat pesat, masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum memiliki akses layanan perbankan formal. Tantangan besar bagi Bank Indonesia dan OJK adalah memastikan sistem keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui inovasi seperti prejudice banking dan digital wallet. Dan yang keempat, koordinasi lintas lembaga dan kebijakan. Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan kebijakan ekonomi, koordinasi menjadi semakin penting. Setiap keputusan Bank Indonesia dan OJK harus selaras agar tidak menimbulkan distorsi kebijakan yang dapat memperlemah sistem keuangan. Dan yang kelima, adaptasi terhadap perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan. Tantangan baru muncul dalam bentuk green finance
untuk mendukung investasi ramah lingkungan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Inovasi dalam kebijakan Bank Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis, Bank Indonesia menyadari pentingnya inovasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Perubahan lanskap ekonomi, perkembangan teknologi finansial, dan meningkatnya integrasi ekonomi global menuntut BI untuk tidak hanya reaktif tetapi juga adaptif dan proaktif dalam merancang strategi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia antara lain, yang pertama, inovasi dalam instrumen moneter. BI memperkenalkan instrumen baru seperti BI Fast untuk mempercepatkan transaksi antar bank dan monetary operation platform atau MOP untuk meningkatkan efisiensi pasar uang domestik. Selain itu, kebijakan suku bunga acuan BI diubah menjadi BI 7-day repo rate atau BI 7DRR yang lebih mencerminkan kondisi pasar uang dan memudahkan transmisi kebijakan moneter. Dan yang kedua, digitalisasi sistem pembayaran. Melalui program Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia mendorong digitalisasi ekonomi nasional. Inovasi seperti KRIS mempercepat integrasi pembayaran digital antar penyedia jasa keuangan, mendukung ekonomi inklusif, dan memperluas akses keuangan digital bagi UMKM. Dan yang ketiga, kebijakan makroprudensial adaptif. Bank Indonesia mengembangkan kebijakan yang bersifat kontransisial, yaitu menyesuaikan aturan untuk mendorong kredit ketika ekonomi melambat dan menahan ekspansi kredit ketika ekonomi memanas. Pendekatan ini memperkuat daya tahan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal. Dan yang keempat, green finance dan kebijakan keuangan berkelanjutan. Bank Indonesia mulai mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG ke dalam kebijakan moneter dan makroprudensial. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendanai proyek-proyek ramah lingkungan melalui mekanisme insentif kebijakan. Melalui berbagai inovasi ini, BI tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga berperan sebagai motor transformasi ekonomi digital dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan masa depan. Selain berperan sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia juga aktif dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan melalui program edukasi dan literasi keuangan. Bank Indonesia memahami bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan perilaku keuangan masyarakat. Program edukasi keuangan yang dilakukan Bank Indonesia memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan pemahaman keuangan dasar. BI menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, workshop, pelatihan guru ekonomi, dan kampanye publik tentang pengelolaan keuangan pribadi, tabungan, investasi, serta pentingnya menjaga nilai rupiah. Dan yang kedua, mendorong inklusi keuangan. Edukasi keuangan difokuskan pada kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal, seperti pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, dan pelajar. Dengan memahami produk keuangan seperti tabungan, kredit mikro, dan asuransi, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan OJK dan lembaga pendidikan. BI bekerja sama dengan OJK, Kementerian Pendidikan, dan lembaga pendidikan tinggi untuk menyusun kurikulum literasi keuangan nasional. Program BI mengajar dan sekolah peduli rupiah adalah
contoh nyata dan komitmen Bank Indonesia dalam mendekatkan literasi ekonomi kepada generasi muda. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Dalam era digital, BI mengoptimalkan media sosial, aplikasi edukasi, dan konten interaktif sebagai sarana pembelajaran keuangan. Dengan cara ini, pesan-pesan edukasi dapat menjangkau lebih luas dan menarik minat masyarakat. Upaya literasi dan edukasi keuangan ini penting karena masyarakat melakukan keuangan atau cenderung membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak, menabung lebih banyak, dan lebih siap menghadapi risiko keuangan. Dengan demikian, edukasi menjadi bagian penting dari strategi BI untuk menciptakan ekonomi nasional yang kuat dari bawah. Jadi teman-teman, kesimpulan kita pada materi hari ini adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah berdirinya OJK mencerminkan kematangan sistem keuangan nasional dalam menghadapi perubahan zaman dengan pembagian tugas yang jelas antara BI dan OJK. Sistem keuangan Indonesia kini lebih seimbang, transparan, dan tangguh. Peran Bank Indonesia tidak lagi sekedar menjaga kestabilan moneter, tetapi juga meluas ke bidang inovasi kebijakan, edukasi keuangan, dan penguatan stabilitas sistem keuangan makro. Melalui kebijakan yang adaptif dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, BI mampu merespon perubahan ekonomi global dengan cepat, menjaga nilai rupiah tetap stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa kebijakan moneter dan pengawasan keuangan berjalan selaras dan saling menguatkan. BI fokus pada stabilitas makro dan sistem pembayaran, sementara OJK memastikan kesehatan lembaga keuangan melalui pengawasan mikro. Sinergi ini membentuk ekosistem keuangan yang solid, transparan, dan terpercaya.